Bayangkan duduk di depan layar dan menyaksikan perpaduan horor komedi yang benar-benar tak terduga. Episode pertama Dandadan dibuka dengan hal yang ekstrim. Seorang gadis sekolah bernama Momo Ayase tiba-tiba diculik oleh alien saat mencoba membuktikan bahwa hantu itu nyata, sementara seorang pemuda pendiam Kenta Kakura alias Okarun justru dirasuki yokai Turbo Granny. Kedua peristiwa ini terjadi hampir bersamaan, memaksa Momo dan Okarun menyadari bahwa dunia mereka dihuni oleh makhluk gaib dan alien sekaligus. Keputusan mereka untuk saling menantang justru menjadi awal petualangan kacau yang penuh kelucuan, ketegangan, sekaligus romansa. Pada momen pembuka ini, penonton seperti dilempar ke dunia yang tidak lagi memisahkan logika antara hantu dan UFO. Okarun harus berjuang untuk mempertahankan organ tubuhnya yang dicuri Turbo Granny, sedangkan Momo mendadak memperoleh kekuatan psikokinesis setelah diculik Serpo. Mereka dikejar-kejar oleh nenek kuntilanak berwajah kucing, bertarung melawan alien, dan berpacu dengan waktu menghindari kutukan yang dapat memakan jiwa. Perkenalan ini memancing rasa ingin tahu. Bagaimana dua remaja lugu dapat bertahan di tengah perang antara makhluk supernatural dan teknologi luar angkasa. Perkenalan karakter. Momo Ayase adalah siswi SMA yang percaya dengan hantu, tetapi tidak percaya alien. Ia dibesarkan oleh neneknya Seiko, seorang peramal eksentrik yang mahir menyingkap roh. Lawannya adalah Kenta Kakura atau Okarun, siswa yang tidak punya teman dan menghabiskan waktu membaca majalah UFO. Ken yakin alien itu nyata tetapi menertawakan hantu. Keduanya bersepakat untuk menguji keyakinan masing-masing. Momo mengunjungi terowongan angker tempat Turbo Granny tinggal, sedangkan Okarun pergi ke gedung tua untuk memancing alien. Ironisnya, keduanya menemukan bahwa kedua kepercayaan itu benar. Okarun kehilangan salah satu kintama, testis, dan tubuhnya dirasuki Turbo Granny, sebuah yokai yang dulu menjaga arwah gadis korban pembunuhan tetapi menjadi buas karena dendam. Momo, sementara itu, mengalami penculikan oleh alien Serpo dan mendapatkan kekuatan psikis. Lingkungan tempat mereka tinggal adalah kota fiktif Kamikoshi, yang tampak biasa tetapi menjadi magnet fenomena supranatural. Selain Momo dan Okarun, beberapa karakter penting muncul. Seiko Ayase, nenek Momo yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat, Turbo Granny yang setelah dikalahkan berubah menjadi manekin Neko dan menjadi mentor sarkastis bagi Okarun, Aira Shiratori, idola sekolah yang dapat melihat yokai dan bergabung dengan kelompok setelah arc akrobatik Silky, Gigi, Jin and Joji, teman masa kecil Momo yang muncul di akhir season 1 dengan rumah berhantu, serta Bamora, Famola, gadis alien yang pertama kali muncul dalam arc Kaiju. Dunia Dandadan tidak hanya dihuni yokai, ada pula alien yang mencari energi spiritual, robot raksasa, dan organisasi globalis luar angkasa yang ingin menjajah bumi. Konflik utama. Musim 1 dibagi dalam beberapa arc yang memperkenalkan konflik dan karakter kunci. Arc Turbo Granny, episode 1-4, menjadi pembuka di mana Momo dan Okarun menghadapi sosok hantu berlari cepat yang mencuri testis Okarun. Turbo Granny ternyata dulunya arwah wanita yang melindungi gadis-gadis korban pembunuhan. Momo dan Okarun mengalahkannya dengan memancingnya keluar dari kota, memanfaatkan fakta bahwa ia lemah di luar area terowongan. Konflik utama di arc ini adalah bagaimana Okarun mengendalikan kutukan Turbo Granny sambil mempertahankan kemanusiaannya, serta bagaimana Momo menerima kenyataan bahwa dunia dihuni oleh makhluk di luar nalar. Arc berikutnya, Akrobatik Silky, mengangkat tema tragis. Momo dan Okarun mencari kintama Okarun yang hilang dan bertemu yokai Akrobatik Silky yang obsesif, yang percaya Aira adalah putrinya. Dalam pertarungan, Aira meninggal tetapi disadarkan kembali ketika Akrobatik Silky menyerahkan auranya untuk menghidupkan Aira. Pengorbanan ini membuat Momo dan Okarun belajar tentang rasa kehilangan dan belas kasih. Sementara itu, Aira bergabung dengan tim menimbulkan romansa segitiga yang membuat Momo cemburu. Konflik berlanjut di arc Serpo ketika alien dari planet Serpo berusaha menangkap Okarun demi mencuri kekuatan Turbo Granny. Alih-alih melarikan diri, Momo, Okarun, dan Aira bekerja sama melawan Serpo dan menyadari bahwa alien ingin memanfaatkan yokai sebagai pertahanan planet. Momo pun harus menghadapi rasa cemburu karena Aira terang-terangan menyukai Okarun. Arc ini menguji persahabatan mereka sekaligus memupuk rasa kepercayaan. Menjelang akhir season 1, arc Cursed House dimulai. Momo dan Okarun membantu Gigi menyelidiki rumah keluarganya yang dihantui. Keluarga Kito melakukan praktik pengorbanan manusia untuk memuaskan yokai Tsuchinoko selama 200 tahun. Mereka menemukan roh Evil Eye, seorang anak yang disegel karena kemarahannya, yang kemudian merasuki Gigi dan menciptakan konflik internal. Cursed House menandai peralihan nada. Humor masih ada,
Tetapi nuansa horor lebih pekat dengan konspirasi keluarga dan korban manusia. Adegan aksi. Pertarungan di Dandadan selalu spektakuler dan sering memadukan horor dengan humor. Salah satu adegan aksi paling berkesan di season 1 terjadi saat Momo dan Okarun menantang Turbo Granny dalam permainan kejar-kejaran, memancingnya keluar dari terowongan hingga roh gadis-gadis korban pembunuhan dapat bebas, dan Turbo Granny berubah menjadi maneki Neko. Arc akrobatik Silky menghadirkan pertarungan emosional. Ketika yokai itu menelan Momo, Aira dan Okarun, mereka bertarung di dalam tubuhnya. Momo membakar rambut Silky, Okarun menghantam dinding internal dengan kecepatan super, dan pada akhirnya Silky menghidupkan kembali Aira dengan auranya sendiri. Adegan ini memadukan tragedi dan humor yang membuat penonton simpati, sekaligus tertawa. Ketegangan meningkat di Arc Serpo. Para alien menggabungkan monster Loch Ness dengan Dover Demon untuk menciptakan makhluk raksasa. Momo, Okarun, dan Aira bekerja sama memotong tentakel dan menurunkan permukaan air agar bisa bertarung, lalu menyelamatkan Dover Demon setelah mengetahui dia bertempur demi anaknya. Di Cursed House, aksi menjadi lebih mengerikan. Evil Eye merasuki Jiji dan menyerang Momo serta Okarun dengan kekuatan brutal. Namun, Okarun memilih membuat perjanjian damai. Roh itu boleh tetap di tubuh Jiji, asalkan berhenti membunuh. Keputusan ini membawa nuansa moral yang rumit dan memperdalam hubungan antar karakter. Season 2 menghadirkan Evil Eye Arc, di mana tim berusaha melatih Jiji agar dapat mengendalikan Evil Eye. Turbo Granny melatih Okarun sehingga ia bisa menandingi yokai. Pertarungan mereka berakhir dengan kesepakatan damai yang menonjolkan sisi rapuh Evil Eye. Arc Kaiju di paruh kedua, Season 2 membawa eskalasi dramatis. Momo dan Okarun mencari bola emas misterius di sebuah apartemen dan justru diserang oleh makhluk tak kasat mata dan kaiju raksasa dari luar angkasa. Dua karakter baru muncul, Famola, gadis alien pemilik exosuit berbentuk bola emas, dan Kinta Sakata, teman sekelas maniak robot. Dengan obsesinya terhadap mecha, Kinta menciptakan Buddha robot dari rumah Ayase untuk bertarung melawan kaiju, sebuah parodi tokusatsu yang kocak. Pertarungan puncak melawan kaiju menunjukkan kreativitas sains Saru. Kinta, Okarun, Momo, Aira, dan Jiji berkoordinasi mengoperasikan robot raksasa. Ada humor saat Kinta serius mengendalikan mecha sementara Okarun terombang-ambing, serta momen heroik ketika Momo menggunakan telekinesis menahan kaiju agar robot dapat mengeksekusi jurus pamungkas. Visualnya mengingatkan film tokusatsu klasik dan memperkuat suasana parodi. Arc Space Globalist memperluas skala konflik. Setelah kaiju dikalahkan, kawan-kawan mengetahui bahwa Famola berasal dari bangsa Sumer, ras alien yang hampir punah karena diserang oleh Kur, para globalis luar angkasa. Kur menyerbu bumi dengan armada exosuit dan mencuri Kintama Okarun untuk mengaktifkan gerbang warp. Pertarungan melawan mereka menghadirkan latihan intens dan pertempuran udara serta darat. Setiap anggota tim mendapat momen heroik, terutama Famola, yang berjuang mempertahankan spesiesnya. Twist. Salah satu twist paling mengejutkan adalah asal-usul Evil Eye. Selama Arc Cursed House, terungkap bahwa keluarga Kito telah mengorbankan penyewa rumah selama 2 abad demi membesarkan Tsuchinoko, yang mereka anggap dewa. Anak-anak yang dikorbankan itu menjadi roh marah, salah satunya berubah menjadi Evil Eye. Twist ini menambahkan lapisan moral. Para pahlawan tidak hanya bertarung melawan roh jahat, tetapi juga sistem kepercayaan yang kejam. Arc Evil Eye sendiri penuh kejutan. Setelah disegel dalam tubuh Jiji, Evil Eye berkembang menjadi karakter kompleks. Ia punya sisi naif seperti anak kecil, namun mudah marah. Alih-alih membunuhnya, Okarun menegosiasikan perdamaian, menunjukkan bahwa musuh pun bisa ditebus. Twist besar lainnya datang dari Arc Kaiju, ketika Momo dan Okarun menyadari bola emas yang mereka cari bukan Kintama Okarun, melainkan bagian dari baju tempur Famola. Famola berubah dari lawan menjadi teman, bahkan memicu kecemburuan Momo terhadap kedekatannya dengan Okarun. Kehadiran Kinta, remaja yang mengubah rumah menjadi robot Buddha, memberikan twist humor yang kontras dengan ancaman kaiju. Dalam Space Globalists Arc, twist datang dari kemunculan organisasi Kur. Mereka bukan sekadar alien liar. Kur adalah persekongkolan globalis cerdas yang memburu ras lain dan menggunakan Kintama sebagai sumber energi. Fakta bahwa mereka memakai exosuit berbentuk bola emas sama dengan Kintama Okarun, menegaskan bahwa testis yang hilang memiliki nilai kosmik. Kur memaksa Okarun kehilangan Kintama kedua, menjadikan misinya semakin personal. Tersirat pula bahwa guru sekolah Count Saint-Germain punya koneksi misterius dengan mereka. Arc dan Mara memperkenalkan yokai menyeramkan Fairy Tail Card, makhluk dari kartu gelap yang bisa menghapus bagian tubuh manusia. Momo terjebak di diorama terkutuk bersama pemuda bernama Unji Zuma
dan untuk menyelamatkan mereka, ia harus menghadapi permainan berbahaya yang mendorong batas kekuatannya. Keberadaan kartu ini menimbulkan pertanyaan baru tentang asal-usul kekuatan roh dan potensi ancaman yang lebih luas. Teori. Setelah menonton sampai akhir season 2, beberapa misteri masih menggantung. Pertama, apakah Gintama Okarun hanyalah organ tubuh atau benda mistis yang menjadi kunci energi universal? Alien Serpo dan Kur rela memburu Gintama demi mendapatkan kekuatan Turbo Granny, menandakan bahwa testis itu mungkin semacam baterai spiritual. Kur bahkan menggunakannya untuk mengaktifkan gerbang warp. Misteri lain berkaitan dengan hubungan antara yokai dan alien. Mengapa kekuatan spiritual dan teknologi luar angkasa begitu saling terkait? Arc Kaiju menunjukkan Famola memakai exosuit berbentuk bola emas mirip Gintama, seolah teknologi alien meniru kekuatan yokai. Teori penggemar menyatakan bahwa perang antara yokai dan alien akan menjadi inti saga berikutnya, dan Gintama mungkin merupakan telur energi yang menghubungkan kedua dunia. Teori lainnya menyebutkan bahwa Fairy Tail Card mungkin bukan yokai tradisional, melainkan artefak yang ditinggalkan oleh alien kuno. Jika benar, ini bisa menjelaskan mengapa kartunya mampu menciptakan dunia diorama terpisah dan mengapa Count Saint-Germain tertarik meneliti benda-benda mistis seperti ini. Rahasia ini berpotensi menjadi jembatan antara arus cerita spiritual dan fiksi ilmiah. Penutup. Sebagai penonton, kita baru saja memasuki sebagian kecil dari kegilaan dan Dadan. Musim 1 hingga 2 menyajikan perpaduan horor, komedi, romansa, dan aksi mecha yang jarang ditemui. Cerita terus berkembang dari kisah remaja saling menantang ke konflik global melawan alien dengan lapisan misteri yang masih menunggu terungkap. Jika Anda menikmati perpaduan aneh tapi seru ini, jangan lupa untuk memberikan komentar. Menurut Anda, siapa antagonis paling menarik sejauh ini? Evil Eye, Kur, Fairy Tail Card, atau mungkin sosok lain? Jangan lupa tekan like dan subscribe jika Anda ingin terus mengikuti review dan teori kami. Bagikan juga pendapatmu tentang hubungan Momo dan Okarun. Apakah mereka akhirnya jadian, atau justru Okarun memilih Famola? Tulislah prediksi tentang apa yang akan terjadi pada Gintama kedua, dan apakah Count Saint-Germain akan menjadi musuh atau sekutu. Dengan dukungan kalian, kita bisa terus membahas perkembangan cerita dan membongkar misteri Gintama, serta aliansi baru di saga berikutnya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Terus pantau ulasan kami karena kami akan membahas arc baru dan kejutan lainnya seiring anime dan manga ini berkembang.